dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang serba canggih penuh teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Ketua silakan pimpin doa. Angkat tangan berdoa. Siapa yang tidak masuk? Keterangannya? Ada lagi? Udah ya. Jadi ada yang tahu kita hari ini belajar tentang materi apa? Amanah dan jujur. Ya, amanah dan jujur. Jadi hari ini kita belajar mengenai materi amanah dan jujur. Dimana kita akan membahas mengenai pengertian apa itu amanah, apa itu jujur, beserta dalil dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar anak-anak ini mengetahui dan dapat menjelaskan apa itu pengertian dari amanah dan jujur, serta dapat mengetahui apa dalil yang berkaitan dengan amanah dan jujur, serta dapat memberikan contoh mengenai amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya adalah tepuk pagi, siang, sore, malam. Ada yang sudah tahu? Oke, kalau sudah tahu, kita mulai ya. Jadi ketika Umi bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Umi bilang siang, Dua. Umi bilang sore, Tiga. malam. Karena kalian semua udah paham, jadi kita langsung mulai aja ya. Silakan konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang tidak fokus. Pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, malam. Jadi belum ada yang fokus sepertinya. Kita ulang sekali lagi. Tapi harus kompak ya. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, sore, malam. Sebenarnya udah pada fokus. Jadi hari ini kita belajar mengenai amanah dan jujur. Jadi sikap amanah dan jujur adalah akhlak yang harus dimiliki oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Umi ada pertanyaan, mengapa sih jujur itu penting dilakukan walaupun kita sulit untuk melaksanakannya? Dan apa akibat jika orang tidak amanah? Oke, kalau belum tahu kita lanjut ke berikutnya, kita lihat video animasi mengenai amanah dan jujur. Mohon diperhatikan dan disimak ya.
Oke, dari video animasi tadi kita telah menemukan bahwa adanya dua sifat, yaitu sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu pada bagian mana sifat amanah dalam animasi tersebut? Putri? Dia amanah yang ikhlas pada cara ibunya, baik kita sama orang tua. Dia tidak menginginkan kawanan, tapi dia menginginkan. Sifat jujur? Jujurnya masih kembali dari Tangan untuk kedua. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, mengapa sih jujur itu penting walaupun tidak? Karena dengan jujur kita akan lebih dipercaya oleh orang lain pastinya. Yang kedua, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, pastinya kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter baik. Dan apa sih akibatnya jika orang tidak amanah? Yang pertama, pastinya dia tidak dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, pastinya akan menimbulkan kerusakan hubungan, baik antara teman, guru, maupun keluarga. Dan pastinya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter buruk. Jadi, hari ini kita akan membuat suatu proyek, yaitu di mana susun kalimat atau puzzle kalimat. Tapi sebelum itu Umi akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Jadi biar mudah, kita berhitung 1 sampai 5 saja dari depan. 1, 2, 3, 4. Udah ingat bagian nomornya masing-masing? Sekarang Umi berikan waktu 2 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai urutan. Kelompoknya tidak berbicara, tapi tetap bergerak ke kelompoknya masing-masing. Jadi untuk lebih satu kelompok ya? Nah, gabung saja, bisa ke kelompok 1 sampai 4. Kelompok 5 tadi ya, bisa. Kelompok 5 silakan ganti. Hitungan 1 sampai 5 sudah di kelompoknya masing-masing. 1, 2, gabung semua. Sekarang perhatikan. Setiap kelompok silakan perwakilan maju ke depan untuk mengambil amplop ini. Amplopnya jangan dibuka dulu sebelum diberi instruksi untuk dibuka. Silakan duduk ke kelompoknya. Sekarang Umi beri waktu kalian 5 menit untuk membagi tugas pada tiap-tiap anggota, siapa yang menyusun, siapa yang menempel, siapa yang akan mempresentasikan ke depan, dan siapa yang akan mencatat. Mulai dari sekarang bagilah tugasnya. Umi kasih waktu 5 menit. Amplopnya jangan
Amplopnya jangan dibuka dulu sebelum Umi kasih instruksi untuk membuka. Belum ya, instruksi Umi. Udah dibagi semua? Sudah. Kalau sudah semuanya menghadap ke depan, perhatikan penjelasan Umi terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas mengenai materi amanah dan janji. Yang pertama, apa itu amanah? Jadi, amanah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti aman, tentram, atau tenang dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak orang manusia baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun dalil mengenai amanah, Umi minta satu orang untuk membacakan dalilnya, boleh? Ya, silakan. Yang lain tolong disimak. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Baca dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Melihat. An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 54 ayat 58. Baik, dalam dalil tersebut pengertian amanah secara istilah ada 3 cakupan amanah. Yang pertama ada amanah kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Ada yang tahu amanah kepada Allah itu seperti apa? Ya, jadi amanah kepada Allah di sini dimaksudkan adalah tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia seperti sholat, haji, zakat, bekerja, belajar, yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya amanah kepada manusia. Apa itu amanah kepada manusia? Ada yang tahu? Oke, sepertinya belum ada yang tahu. Jadi amanah kepada manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan ke manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi dan non materi. Kalau dalam bentuk materi itu seperti kita meminjamkan barang atau
seperti hutang piutang. Kalau dalam non materi itu berupa jabatan seperti misalnya Umi memberi jabatan kepada Putri untuk menjadi bendahara. Jadi Putri harus amanah dalam menjaga uang teman-temannya. Yang berikutnya amanah kepada diri sendiri. Ada yang tahu? Oriza? Cara tanggung jawab atas segala hikmat yang ada di dalam diri manusia yang berguna bagi Iya benar. Jadi itulah amanah. Amanah adalah tugas atau perintah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya itu ada contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Umi minta Syifa bacakan. Ya. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Amanah dalam pekerjaan. Jika diberi tugas mengganggu, mendisiplin, atau menjaga hati, maka dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. 2. Amanah dalam pemberitaan uang. Jika sudah berjanji pada maka benar-benar dilakukan, bukan dipakai untuk bermain. 3. Amanah beribadah. Melaksanakan ibadah tertentu tanpa rasis. Misalnya, sholat lima waktu, membaca Al-Quran, atau berdoa. Jadi sekarang Umi mau tanya kepada anak-anak, kalian sudah melakukan seperti contoh yang di depan atau belum? Sudah amanah dalam penggunaan waktu? Kemudian amanah dalam beribadah? Sudah. Sholatnya sudah tepat waktu? Sudah. Sudah 5 waktu? Sudah. Belum. Jadi Mbak Mutia harus ini ya, amanah dalam beribadahnya ditingkatkan lagi. Berikutnya kita masuk ke jujur. Ibu Umi minta Karen baca. Jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan aksi. Ya, jadi jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta fakta. Sekarang tolong bacakan dalilnya. Iya. Dalil jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang baik. At-Taubah surat ke-9 ayat 19. Iya, jadi seseorang bisa dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan tanpa adanya ditambah maupun dikurang. Apa itu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari? Umi minta ketua kelasnya silakan bacakan. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Mengerjakan ujian sendiri meskipun ada kesempatan mencontek karena nilai jujur lebih besar. 2. Jujur dalam berbicara kepada teman. Jika tidak setuju dengan pendapat teman, menyampaikan dengan sopan, bukan pura-pura setuju. 3. Jujur dalam mengembalikan barang atau uang. Mengembalikan uang atau barang ke teman baik saat meminjam maupun menemukan barang teman yang hilang. Ayo sekarang nih mau tanya siapa yang mengerjakan tugasnya selalu mencontek. Ya, bagus Mutia. Itu kan dia jujur, tepuk tangan ke Mutia. Jadi berikutnya ada manfaat sikap amanah. Manfaatnya adalah mendapatkan kepercayaan besar dari
dari Allah Subhanahu. manfaat bersikap jujur. Agina, silakan dibaca. Manfaat bersikap jujur. 1. Dipercaya oleh orang lain. 2. Hati menjadi tenang. 3. Menghindari dosa dan masalah. 4. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zaskia, baca. Silakan. Gue dengan semangat, dengan semangat. Karena kurang semangat, kami minta kalian baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari yang kita pelajari dan dari yang Umi jelaskan, apakah anak-anak sudah paham? Pahamnya apa paham baik? Kalau pahamnya alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke proyek yang tadi. Silakan semua kelompok membuka amplop yang berisi potongan kalimat acak. Sudah dibuka semua? Sekarang Umi minta kalian menyusun dan menempelkan kalimat itu secara benar dan utuh di karton ini. Di sini Umi akan melihat kekompakan tim dan ketepatan dalam menyusun serta kerapian. Bukan yang paling cepat. Nanti siapa yang paling kompak, rapi dan kalimatnya tepat, Umi kasih reward. Jadi tidak perlu cepat, yang penting kompak dan rapi. Boleh kalian berikan hiasan ya. Thank you.
Udah selesai semua? Belum. Kita tunggu ya. Hitungan 1 sampai 10 selesai semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Udah? Sudah. Kami minta setiap perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya tadi. Satu aja. Kita berurutan ya dari amanah, pengertian amanah, kelompok mana? Kami. Oke, silakan maju. Order. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan dari kelompok saya yang menjelaskan tentang materi amanah. Amanah yang pertama, amanah kepada Allah. Tugas keagamaannya dimaksud berhubungan dengan tujuannya diciptakan manusia sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang diberikan kepada manusia dari manusia lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok lain, jawaban yang telah dipaparkan oleh Oriza tadi udah bener apa belum? Udah? Oke, yang kedua itu contoh-contohnya. Kelompok mana? Langsung dua sama dalil. Kelompok dalil. Satu kelompok lagi membahas apa? Semaju juga. Jadi dari kelompok putih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan hasil kerja sama yang lain disimak ya dan menjelaskannya. Amanah kepada diri sendiri.
adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada di dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Jujur. Jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidq yang artinya berkata benar. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bener atau belum? Udah. Kalau sudah kita lanjut ke contoh-contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, contoh amanah. Jika mendapat jadwal piket, kita datang lebih awal untuk membersihkan kelas tanpa disuruh. Jika membeli sesuatu dan pedagang memberi kembalian lebih, kita mengembalikannya. Contoh lainnya dari amanah. 1. Menjaga barang titipan teman. Misalnya, teman menitipkan buku atau uang, lalu kita menjaga dan mengembalikannya dalam keadaan baik. 2. Melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Contoh jujur. 1. Mengakui kesalahan meskipun akan mendapat teguran. 2. Mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Contoh, tanpa sengaja memecahkan jari teman lalu mengakuinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Dalil Amanah dan Jujur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, dalil amanah. Sungguh, Allah menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 44. Kedua, dalil jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Jadi seperti perjanjian di awal, di sini Umi melihat dari kekompakan kalian, ketepatan dan kebenaran dalam menyusun kalimat serta kerapian. Di sini Umi melihat dari tadi kelompok yang telah mencakup ketiganya ini kelompok kelompok ini kelompok perwakilan bagi kelompok lain jangan kecewa Umi kasih ini aja mau kan? Silakan maju ke depan dari kelompok ini. Kamu berapa orang? Kelompok usia silakan. Syifa baju.
kompak dan semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya hari ini ada yang bisa menjelaskan? Umi kasih. Lima lagi ketika semen. Iya. Astagfirullah. Iya, silakan Karet. Sini, maju ke depan. Silakan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita telah mempelajari apa itu amanah dan jujur. Kita juga telah mempelajari dalil-dalilnya dan contoh-contoh dari amanah dan jujur. Benar atau enggak? Benar. Jangan buat Karet. Oke, jadi sebelum itu Umi mau bertanya, bagi siapa yang bisa menjawab, sinilah. Jadi dalam video animasi tadi, siapa namanya anaknya? Rani. Pertanyaan kedua, dalil mengenai jujur terdapat dalam Quran surah apa? Ada. Jujur Rani. Alamat. Ya, benar. Pertanyaan terakhir. Tapi dapat ini. Lebih namanya nih. Pertanyaan terakhir. Tolong berikan contoh amanah dan jujur minimal 3 semua. Kalau amanah tuh kalau disuruh ibu ke warung kita ke warung, harus berikan apa yang kita. Habis itu kalau diberikan barang sejalan dengan baik. Habis itu kalau kita disuruh hantaran sesuatu kita hantarkan barangnya dengan keadaan jujur. Kalau jujur tuh jujur saat diberi uang dan dikasih sama kita sama ibu kita belajar. Kalian yang kita kasih sama ibu kita secara pas sesuai kaliannya. Tidak nyampe 1 sekian, habis itu tidak berbohong saat kita melakukan kesalahan. Iya benar. Baik, Umi mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Jadi Umi mau berpesan untuk anak-anak, selalulah kalian bersikap amanah dan jujur dimanapun dan kapanpun itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin cukup itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurang Umi mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Kalian harus menjaga LKP ini. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.